الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini, malam yang cerah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sampai di masjid Allah ini. Yang kita harapkan kita berada di sini adalah sebagai ribat, intidharus salah ila salah, menunggu salat kepada salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah penjagaan, itulah ribat yang pahalanya seperti seorang yang ribat fi sabilillah, seorang yang menjaga perbatasan di negeri-negeri kaum muslimin. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Ibn Katsir. Qala al-Imam al-Hafidh al-Mu'arrikh al-Mufassir Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhah wa fasahallahu lahu jannatah. Tafsir surah An-Nas wa hiya madaniyah. Tafsir surah An-Nas, dan merupakan surat ini adalah surah madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dengan Rabb seluruh manusia, malikin nas, raja dari seluruh manusia, ilahin nas, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi oleh manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasnya al-khannas. Tadi akan ditafsirkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan, membisikkan bisikan-bisikannya ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Hadhihi sifatu min sifatir rabbi. Sifat-sifat yang diberikan, yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sifat-sifat Ar-Rabb Azza wa Jalla, Ar-Rububiyah wal Mulk wal Ilahiyah, yaitu sifat Rabb, bahwasanya Allah adalah pencipta, pengatur seluruh alam raya ini, wal Mulk, dan yang merajai alam raya ini, wal Ilahiyah, dan juga satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa huwa Rabbu kulli syai'in wa malikihi wa ilahi. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbu kulli syai'in,
wa malikuhu wa ilahu. Dialah Allah, Rabb, pencipta dan pengatur seluruh hal yang ada ini, yang merajainya dan yang berhak untuk diibadahi. Fajami'ul asya'i makhluqatun lah. Maka segala sesuatu yang ada ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamlukatun lah. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abidun lah. Merupakan budak-budak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya yang hendak berlindung kepada Allah yang merupakan Rabb wal Malik wal Ilah untuk berlindung dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan ini. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasnya al-khannas. Wa huwa syaitan, yaitu syaitan. Al-khannas adalah syaitan. Syaitan yang bagaimana? Asy-syaitanul muwakkal bil insan. Setiap syaitan yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk mengganggu manusia, untuk menjadi qarinnya manusia yang bercokol di dalam hati-hati manusia. فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَلَهُ قَرِينٌ يُزَيِّنُ لَهُ الْفَوَاحِشَ. Dikarenakan sesungguhnya tidaklah satu pun dari Bani Adam kecuali dia memiliki qarin, memiliki syaitan jin yang selalu menyertainya, di mana qarin tersebut yuzayyinu lahul fawahish, senantiasa menghias-hiasi perbuatan-perbuatan jelek itu menjadi indah. Perbuatan bagus itu menjadi jelek. Itu namanya yuzayyin. Wala ya'luhu jahdan fil khibal. Dan tidak akan ada yang mampu terlepas dari hal ini. Wal ma'sum man 'asamallah. Dan yang terlindungi adalah siapa-siapa yang Allah lindungi. Waqad thabata fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah tetap dalam as-sahih al-Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuh." Tidaklah di antara kalian dari seorang pun kecuali telah diwakilkan dengannya qarinnya. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, ya, illa anna Allah a'anani alaihi. Hanya saja Allah menolongku atasnya, fa aslama. Maka jin tersebut masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khairin. Sehingga tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan. Wa thabata fi sahih, dan telah tetap dalam sahih al-Bukhari an Anas fi qissati ziyarati Safiyah, mengenai ziarahnya Safiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takif, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Wa khurujuhu ma'aha lailan liyaruddaha ila manziliha, dan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari masjid bersama Safiyah di waktu malam hari untuk menghantarnya pulang ke rumahnya. Faliyaqiyahu rajulani minal ansar, maka di jalan bertemu dengan dua orang dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika kedua sahabat tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua sahabat tersebut berjalan dengan cepat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma, biasa saja kalian berjalan sesuai dengan jalannya kalian. Innaha Safiyah bintu Huyai, sesungguhnya ini adalah Safiyah bintu Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kedua orang itu mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah, wahai Rasulullah, mana mungkin kami berburuk sangka kepadamu hai Rasul.
Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan ya di aliran-aliran darah setiap Bani Adam kemanapun yang dia suka. Dan bisa begitu mudahnya untuk mendekat ke hati kita dan membisikkan kejelekan-kejelekan ke dalam hati kita. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syai'a aw syarra. Maka aku takutkan akan dibesitkan oleh syaitan tersebut ke dalam hati kalian berdua sesuatu kejelekan. Dari hadis ini ikhwan fillah azakumullah, satu kaidah yang dibuat oleh para ulama bahwasanya kita harus menghindari madhannatus su, hal-hal yang bisa membawa prasangka buruk. Kalau memang harus kita melakukan, maka harus dijelaskan. Ya, dijelaskan. Karena di sini Rasulullah berjalan berdua bersama wanita, tentunya memakai hijab, memakai jilbab, tidak kelihatan siapa wanita tersebut. Para sahabat tidak tahu itu wanita siapa. Maka Rasulullah SAW menutup pintu kejelekan. Jangan sampai ya terbesit, ya, walaupun tidak terucap, tapi terbesit di dalam hati orang kejelekan terhadap diri kita. Jadi kita jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa prasangka buruk. Jangankan kita, ikhwan fillah azakumullah, suatu ketika kisah Rasulullah bersama dengan para sahabat membawa istri beliau Aisyah, ya, sedang mengadakan safar. Beliau bermalam. Kemudian Rasulullah SAW lupa, ya, tidak membawa Aisyah, masih tertinggal di kemahnya atau ya di tempat bermalamnya. Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya sampai ketika Rasulullah baru merasa, tiba-tiba datang Aisyah radhiyallahu anha naik di atas onta, kemudian dituntun ontanya oleh salah satu sahabat. Yang ketika itu orang-orang munafik langsung menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat mesum bersama dengan sahabat tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Rasulullah yang senantiasa merupakan orang yang berhusnudzan dan sangat percaya terhadap Aisyah, ketika itu bimbang karena suara yang begitu santer, begitu dahsyat, gosip-gosip yang melanda ketika itu, ujian dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir Rasulullah terus terdiam, yang akhirnya turunlah wahyu untuk menjelaskan keadaannya tersebut, bahwasanya Aisyah adalah wanita yang suci dan tersucikan dari hal-hal ya yang tidak baik, ya, dan membantah orang-orang munafik yang menyebarkan berita-berita dusta, gosip-gosip yang ya memfitnah, menuduh, mengada-ngada dan berprasangka buruk, yaitu turunnya ayat mengenai qadhif, menuduh orang-orang yang beriman itu berzina. Maka orang-orang yang menuduh orang yang beriman, kaum muslimin, itu melakukan zina harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihatnya secara langsung. Kalau tidak, dicambuk pelapornya dan 4 orang saksinya, dan persaksiannya akan ditolak selama-lamanya. Jadi ketika menjadi saksi tidak akan dianggap. Nah, inilah satu pelajaran yang besar, ikhwan fillah azakumullah, tentunya terlindungi. Walaupun Rasul SAW ketika itu tahu terlindungi. Istri Rasul, istri para nabi dan para rasul itu terlindungi dari perbuatan-perbuatan fahsya. Ya. Hatta ya, walaupun istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut yang Allah sifati sebagai istri-istri yang kufur terhadap suaminya. Allah memberikan permisalan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah memberikan permisalan wanita-wanita yang kafir
adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin fakhanatahuma. Keduanya dididik oleh orang-orang soleh, dididik oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut, tetapi berkhianat. Berkhianat di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu bukan fahsya. Pengkhianatannya bukan fahsya. Ya. Disebutkan oleh para ulama satu kaidah, istri Nabi tidak mungkin melakukan fahsya, walaupun tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak mengikuti ajaran suaminya, seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, tetapi dibebaskan dan dibersihkan dari fahsya, dari perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mesum, itu dibersihkan. Sehingga pengkhianatannya di sini disampaikan oleh para ulama, jika pengkhianatannya istrinya Nabi Nuh adalah dengan mengatakan Nabi Nuh itu gila karena membuat perahu, ya, di tengah-tengah, ya, padang, di tengah-tengah daratan, tidak dekat dengan lautan, apalagi, ya, ikhwan fillah azakumullah, saat kering kerontang tidak ada hujan. Maka istrinya ini mengatakan Nuh itu gila. Nah, perkataan inilah yang membuat, ya, istrinya Nabi Nuh tersebut diadab kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga istrinya Nabi Lut, selain tidak mengikuti ajaran suaminya, dia juga justru mengompor-ngompori, ya, penduduk desanya, negerinya yang merupakan kaum Sodom, gay, LGBT. Ketika Nabi Nuh menerima dua tamu yang merupakan jelmaan malaikat, yang dua tamu tersebut merupakan dua orang yang sangat tampan rupawan. Malaikat menjelma menjadi dua orang laki-laki yang tampan rupawan, di mana kaum Nabi Lut tidak mencintai wanita, mencintainya sesama jenis. Maka mereka pun berebutan untuk bisa menemui tamunya Nabi Lut alaihi salam. Nah, siapa yang memberikan info tersebut? Istrinya. Memberikan info tersebut istrinya. Sehingga dari sini istrinya tersebut dicap sebagai wanita yang kufur terhadap suaminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intabihu, jangan sampai yang namanya istri itu, ya, justru menjelekkan suaminya di hadapan orang lain. Suaminya mau taklim malah dikeluhkan kemana-mana, sampai satu desa dengar semua. Ini suami saya taklim terus, gak pernah kerja, padahal dari pagi sampai sore kerja, pulang kerja baru taklim. Ya. Tapi penghasilannya qadarullah, Allah berikan segitu. Nah, si istri tidak menerima, kemudian dihubung-hubungkan dengan taklim. Ini gara-gara taklim ini. Lagi-lagi ngaji, lagi-lagi taklim. Ya. Sampai akhirnya, ya, menjadi wanita yang durhaka. Atau menyebutkan kejelekan-kejelekan suaminya. Suamiku begini dan begitu. Suamiku begini dan begitu. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Ya. Jangankan melakukan hal jelek, melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan su'udzan, kita harus menghindarinya. Ini adalah, ya, faedah dari hadis ini. Rasulullah takut, wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikum asyarra. Aku takut akan terbesit dalam hati kalian berdua kejelekan. Su'udzan. Akan muncul su'udzan. Maka tugas kita adalah melakukan atau menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan su'udzan. Dan tugas kita yang melihat orang lain harus memberikan uzur. Uzur. Ya. Ketika kita melihat ada seseorang yang kok malam-malam sama wanita, oh mungkin ibunya, mungkin adiknya. Seperti itu. Kita berikan uzur. Kalau yang kita lihat adalah orang soleh, misalkan kita lihat teman taklim kita, biasa sholat samping kita, tiba-tiba malam-malam ngantar perempuan gak pakai jilbab. Suudzon gak seperti ini? Suudzon. Ya. Tetapi kita berlindung kepada Allah. Ya. Oh mungkin itu ibunya, apa adiknya, atau mahramnya siapalah. Berhusnudzon.
Kalau kita kenal orang tersebut orang yang baik. Ya, jadi letakkanlah husnudzon, letakkanlah husnudzon, kita berhusnudzon. Orang yang baik kita husnudzon. Berbeda kalau orang yang jelek. Kalau orang yang sudah dikenal dengan kejelekannya, jangan husnudzon. Yang kebalik. Orang yang senangnya mabuk, pengedar ekstasi misalkan, kemudian main ke rumah kita, main sama anak kita, jangan husnudzon kalau begitu. Harus suudzon. Ya. Jangan kebalik. Kita harus husnudzon, berbaik sangka. Padahal kita tahu itu pengedar ekstasi, senang istilahnya apa? Minum-minuman keras. Jangan berhusnudzon kepada orang seperti itu. Bersuudzon. Harus ketika mendapati orang-orang yang jelek, sudah dikenal dengan kejelekannya. Sudah orang itu ma'ruf, oh dia pemabok. Oh dia pencuri. Maka kita wajib untuk bersuudzon, berburuk sangka. Maksud berburuk sangka di sini adalah apa? Waspada dan memperingatkan dari kejelekannya. Ya. Ini perlu dipahami, ikhwan fillah azakumullah. Adapun kalau kita tidak tahu keadaannya, maka ya kita tidak bersuudzon, tetapi kita juga harus berhati-hati. Itu kalau kita tidak paham. Tidak bersuudzon, tetapi kita harus berhati-hati. Ini kalau kita tidak tahu keadaannya. Ya, majhulul ain wa majhulul hal. Kita tidak tahu dia siapa, dan kalau tahu tidak tahu keadaannya bagaimana, maka ya kita juga tidak suudzon, tetapi kita juga tidak husnudzon secara berlebihan. Kita cukup apa? Berhati-hati terhadapnya. Demikian. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an 'Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhadditsu an radif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Asim, aku mendengar Aba Tamimah menceritakan dari seorang yang pernah membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan athara bin Nabi himarah. Suatu ketika himarnya Nabi tidak nurut. Keledainya yang ditunggangi oleh Rasulullah tidak nurut. Faqultu ta'isa syaitan. Maka aku katakan celaka syaitan. Wa qala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul ta'isa syaitan. Jangan kamu katakan celaka syaitan. Jangan kamu katakan dasar setan. Jangan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama. Kalau kamu katakan celaka syaitan atau dasar setan, maka syaitan tersebut akan semakin besar, akan semakin sombong. Wa qala, dan mengatakan bi quwwati sara'tuhu, dengan segala kekuatanku aku akan gelincirkan dia, aku akan dorong dia, aku akan kalahkan dia. Jadi kalau kita justru ya ketika marah itu mengucapkan dasar setan, celaka setan, maka setan itu akan semakin besar dan semakin kuat dan akan mengalahkan kita dengan sekuat tenaganya. Wa idza qulta, dan apabila kamu katakan bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Tapi kalau engkau mengatakan bismillah, syaitan itu akan mengecil, terus mengecil sampai seukuran dzubab, seukuran lalat, terkalahkan. Afarada bihi Ahmad isnaduhu jayyidun qawi. Bersendirian dalam periwayatan Imam Ahmad dan sanadnya bagus dan kuat. Wa fihi dalalatun ala anna al-qalba mata dzakara Allah tasaghara syaitanu wa ghuliba. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hati ketika berzikir kepada Allah, syaitan itu akan mengecil dan akan terkalahkan. Fa illam yadhkurillah ta'azzama wa ghalaba. Kalaulah dia tidak berzikir kepada Allah, ta'azzama, syaitan itu akan membesar, wa ghalaba, dan akan mengalahkan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad haddatsana Abu Bakar al-Hanafi qala haddatsana Dhahhak bin Utsman an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
inna ahadakum idza kana fil masjid. Sesungguhnya seorang di antara kalian apabila berada di dalam masjid, ja'ahu syaitan, maka syaitan akan mendatanginya. Fa abasa bihi kama yabisa ar-rajulu bidabatih. Maka syaitan tersebut akan menunggangi orang tadi seperti seseorang yang menunggangi tunggangannya, kendaraannya. Fa idza sakana lahu zanaqahu aw aljamahu, kalau orang tersebut hanya terdiam, maka syaitan akan mencekeknya dan hanya akan mengkerangkengnya. Qala Abu Hurairah mengatakan, wa antum tarawna dzalik, dan kalian melihatnya ini di masjid. Ammal maznuq fa tarahu ma'ilan kadza la yadhkurullah. Adapun orang yang maznuq, yang tercekek atau yang lehernya ditali oleh syaitan dengan kerangkeng, maka engkau bisa melihat orang tersebut condong sana, condong sini, sandar sana, sandar sini, tetapi tidak berzikir kepada Allah. Tidak berzikir kepada Allah. Ya. Dia cuma mampir di masjid untuk tidur, istirahat tanpa berzikir kepada Allah. Tanpa memuliakan masjid dengan tahiyatul masjid. Wa amal muljam fa fatihu fa. Adapun yang disumpal, ya, disumpal mulutnya oleh syaitan, fa fatihu fa. Mulutnya terbuka, la yadhkurullah, tidak berzikir kepada Allah. Mulutnya terbuka, berbicara, tetapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara sana sini tidak karuan. Ya, tafarrada bihi Ahmad. Ya. Hadisnya bersendirian dengannya Imam Ahmad dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Ikhwan fillah azakumullah. Ini adalah salah satu pertanda bahwasanya syaitan tidak akan putus asa untuk membuat kita tergoda, untuk membuat kita tidak berzikir kepada Allah. Walaupun ada satu sisi yang syaitan itu putus asa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, inna syaitan qad ya'isa yu'badi fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab. Enggak akan ada lagi itu berhala-berhala di jaziratul Arab. Selamanya akan menjadi negeri muslim. Ya, maksudnya di sini adalah Hijaz, Makkah dan Madinah akan terjaga sampai Allah tentukan sebelum hari kiamat. Kecuali tahrisha bainahum. Hanya saja syaitan masih memiliki harapan. Untuk apa? Memecah belah di antara mereka kaum muslimin. Dibuat pecah belah. Kalau untuk disembah berhalanya syaitan, sudah putus asa mereka. Di Arab gak bakalan ada itu. Berhala-berhala lagi seperti pada zamannya Rasul. Ketika awal dakwahnya, ketika sudah Fathul Makkah, sudah menjadi negeri Islam ila yaumil qiyamah. Adapun tahrish fana'am, pecah belah, bermusuhan, inilah yang senantiasa diusahakan oleh syaitan, memecah belah persatuan kaum muslimin. Dengan apa pecah belahnya? Ya tentunya dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan, itulah akan menjadi berpecah. Sehingga tidaklah mungkin kita bisa bersatu kecuali harus meninggalkan perkara-perkara tadi. Dan tidaklah mungkin kita bersatu dengan membiarkan satu sama lain. Satunya melakukan kemaksiatannya kita diam, yang penting kita bersatu, nggak bisa. Ini persatuan yang semu. Yang namanya persatuan adalah di atas ketaatan. Yang namanya persatuan harganya itu ada. Apa itu harganya? Yang namanya persatuan itu harganya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan petunjuk kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Inilah ikhwan fillah azakumullah yang perlu kita perhatikan. Wa qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qawlihi al-waswasil khannas, dan berkata Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan al-waswasil khannas, qala, beliau mengatakan asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu bercokol di hati setiap Bani Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Apabila hati Bani Adam itu lalai,
lalai dia, tidak berzikir kepada Allah, lupa dia, waswasa, maka syaitan akan membisiki, akan memberikan waswasnya, bisikan-bisikannya. Fa idza dzakarallaha khanasa, dan apabila hati tersebut berzikir kepada Allah khanasa, maka syaitan akan bersembunyi, akan menjauh, akan lari. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah, demikian dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Wa qala Al-Mu'tamir bin Sulaiman an abihi, dikatakan oleh Al-Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, dzukira li anna syaitan awil waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam 'inda al-huzni wa 'inda al-farah. Disebutkan kepadaku bahwasanya syaitan atau waswas, bisikan-bisikan syaitan akan senantiasa ditiupkan dan diucapkan di hati Bani Adam ketika sedih dan ketika senang. Ketika sedih, syaitan membisiki kita. Ketika senang, syaitan membisiki kita. Wa idza dzakarallaha khanasa, dan apabila kita berzikir kepada Allah saat sedih ataupun saat senang, maka syaitan akan bersembunyi dan akan lari. Berzikir kepada Allah ketika senang, ketika susah. Wa qala al-A'udhi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qali al-waswas, berkata al-A'udhi dari Ibn Abbas ketika menafsirkan al-waswas, qala, beliau mengatakan huwa syaitan ya'muru fa idza uti'a khanasa. Ada penafsiran lain bahwasanya waswas adalah syaitan yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk melakukan kejelekan. Kalau perintah tersebut ditaati, khanasa, syaitan akan bersembunyi. Karena apa? Setiap perintah syaitan akan berujung kepada penyesalan dan kebinasaan. Ketika kita mendapatkan penyesalan dan kebinasaan, syaitan lari, enggak mau tanggung jawab di dunia wal akhirah. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah syaitan. Membisiki kita, menyemangati kita untuk berbuat kejelekan. Ketika kita menyesal, syaitan yang menertawakan kita. Syaitan senantiasa, syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan, menyemangati dengan menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyemangati dengan perbuatan fahsya, perbuatan jelek, keji, zina. Disemangati. Pertama dari lirikan mata. Tiba-tiba syaitan yang kita sedang berhadapan dengan tembok, tiba-tiba memalingkan kita ke arah kanan dan kiri yang ada wanita. Tiba-tiba dipalingkan. Ketika sudah melihatnya, tidak menundukkan matanya, tidak ghadul basar, maka sebagaimana dikatakan dalam syair, wa kunta mata arsalta tarafaka ra'idan liqalbika yawman atba'atka al-manadhiru. Ketika engkau utus pandanganmu tanpa kendali, utus pandangan tanpa kendali, ra'idan liqalbika atba'atka al-manadhiru, maka segera akan terkirimkan ke dalam hati. Kalau sudah di dalam hati, syaitan akan mewaswasi, akan membisiki, atba'atka al-manadhiru, dan engkau pun merindukan pandangan-pandangan yang berikutnya. Kalau sudah rindu dengan kemaksiatan, maka akan berlanjut kepada tahap berikutnya. Apa itu? Terbesit dalam hati, terucapkan dengan lisan, dibayangkan di angan-angan, kemudian melangkah kakinya untuk menuju kepada perbuatan maksiat tersebut. Maka kalau sudah langkah kepada kemaksiatan itu diawali dengan pandangan mata yang tidak terkendali, hati yang sudah berkeinginan kuat, lafaz lisan ini yang senantiasa mengulang-ulang menginginkannya, maka langkah kaki tersebut menuju kepada kemaksiatan adalah langkah kaki yang sangat membahayakan. Tinggal dia lakukan atau tidak. Maka ketika syaitan melihat orang yang sudah memiliki himmah kuat untuk melakukan kemaksiatan, akan didorong terus, disemangati. Dan ketika terjadi kemudian menyesal, syaitan menertawakannya. Ketika rupanya hasilnya buruk, hamil di luar nikah, syaitan tertawa, rasain loh. Begitu syaitan. Ketika akhirnya kehormatannya hancur, syaitan tepuk tangan, bangga.
Bahkan diangkat oleh iblis untuk duduk di sampingnya. Ya, bagus. Ya. Dan diberi mahkota penghargaan kepada iblis tersebut. Kepada syaitan tersebut. Oleh rajanya itu iblis. Oleh karena itu, itu adalah syaitan. Yang mendorong kita untuk melakukan kejelekan dan kemaksiatan. Kalau kita sudah melakukannya, kemudian menyesal, kemudian buntu, sudah jatuh martabat dan harga diri kita, syaitan tertawa, bersembunyi, nggak mau tanggung jawab. Ini di dunia, sebelum nanti di akhirat sama saja. Syaitan itu akan mengatakan, kenapa kalian taat kepadaku? Kenapa? Ya, syaitan lari. Ya, di mana syaitan tersebut aslinya itu takut, sangat takut dengan api neraka. Tetapi kesombongannya tadi, hasadnya tadi, melupakan ketakutannya. Tapi ketika melihat langsung neraka jahanam, tentu sangat takut luar biasa. Azab yang paling pedih tentunya adalah syaitan. Ya, api diazab dengan api, sangat luar biasa sakitnya. Wa qawluhu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dan firman Allah Ta'ala alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Dikatakan di sini, hal yahtassu hadza bi bani adam kama huwa zahir aw ya'ummu bani adam wal jin. Apakah terkhususkan di sini yang dibisiki itu bani Adam? Apakah termasuk jin juga? Fihi qaulan. Ada dua pendapat. Wa yakunu qad dakhalu fi lafdhin nasi taghliban, dikarenakan jin itu terkadang masuk di dalam penyebutan manusia secara umum. Jadi manusia dari kalangan manusia dan ada manusia dari kalangan jin. Demikian mungkin. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa annahum kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Ada orang dari manusia dan ada orang dari jin saling bekerja sama, saling melindungi. Fazaduhum rahaqa, maka hanya bertambah kebinasaan, dosa dan kesyirikan. Fala bid'a bi itlaqin nasi alaihim, dan bukan sesuatu yang baru untuk mengatakan ya jin itu manusia, yaitu manusia dari kalangan jin. Ya. Orang dari, atau kalau lebih tepatnya orang dari kalangan manusia dan orang dari kalangan jin. Demikian. Ya. Sehingga di sini para ulama, apakah yang dibisiki itu hanya Bani Adam? Apakah jin juga dibisiki? Lalu siapa yang membisikinya? Membisikinya adalah syaitan. Ya. Syaitan. Sebagaimana siapakah yang membisiki? Ini juga ada dua pendapat para ahli tafsir. Yang dibisiki itu manusia dan jin. Yang membisiki juga jin dan manusia. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Qauluhu minal jinnati wan nas hal huwa tafsilun liqaulihi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, apakah perincian dari alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ya syaitan tersebut membisiki kepada dada-dada manusia, manusia dari kalangan jin atau manusia dari kalangan manusia. Itu kita terjemahkan begitu. Summa bayyanahum, kemudian dijelaskan minal jinnati wan nas. Hada yuqawwi qaula tsani. Ini menguatkan pendapat yang kedua. Ya, sekali lagi supaya kita tidak bingung. Kalau kita menerjemahkan yang secara umum, biasanya di terjemahan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki bisikan-bisikan kepada dada manusia, yang membisiki itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini tafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang dibisiki adalah manusia dari kalangan jin dan manusia dari kalangan manusia. Bisa dipahami ini? Jadi perbedaan subjek dan objeknya. Kalau pendapat yang pertama, subjeknya, pelakunya itu jin dan manusia, yang membisiki ke dalam dada manusia. Ya. Kita dibisiki kejelekan, ada dari jin yang merupakan korin kita, dan ada manusia yang merupakan syaitan dari kalangan manusia, mengajak kepada kemaksiatan dan seterusnya. Pendapat yang kedua kita ingatkan adalah korbannya, objeknya adalah manusia itu sendiri dan jin itu sendiri. Nah, ini penafsirannya.
Sehingga kita terjemahkan dengan penafsiran yang kedua, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana syaitan yang membisiki ke dalam dada manusia, manusia dari kalangan jin dan manusia dari kalangan manusia. Waqila, dan dikatakan minal jinnati wan nas tafsirul lilladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini pendapat yang pertama, yaitu dikatakan bahwasanya minal jinnati wan nas adalah menafsirkan siapa yang mewaswasi, yang membisiki ke dalam dada-dada manusia, yaitu yang membisiki adalah syayatin al-ins wal jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Musuhnya dari kalangan syaitan manusia dan musuh dari kalangan syaitan jin. Di mana syaitan manusia dan syaitan jin yuhi ba'dhum ba'dha, saling memberikan informasi satu sama lain. Saling memberikan informasi, bekerja sama satu sama lain. Apa bentuknya? Zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura, yaitu perkataan-perkataan yang indah tapi menipu. Itu bentuknya. Bisikan syaitan itu perkataan indah tapi menipu. Ini cinta abadi, maksudnya apa? Perzinaan. Ini adalah bunga bank, maksudnya riba. Ini adalah undian sosial, maksudnya judi. Dan berbagai macam perkataan-perkataan yang sepertinya indah, tetapi menipu. Indah tapi menipu. Inilah ikhwan fillah azakumullahu jami'an, seringnya dan banyaknya yang namanya bisikan-bisikan syaitan berupa zukhrufal qaul, yaitu ucapan yang banyak hiasannya. Zukhruf itu maksudnya dihiasi. Qaul, perkataan. Jadi perkataannya itu kalau kita lihat, Masya Allah, bagus, gemerlapan, luar biasa. Tapi ghurura, menipu. Bagus tapi menipu. Palsu. Inilah ikhwan fillah azakumullah, ciri-ciri daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang lebih aneh sekali ikhwan fillah azakumullah sekarang, ya, perkara yang haram bahkan maksiat menjadi ibadah. Ya. Ketika dia bernyanyi, ya, lenggok sana lenggok sini, kemudian dia katakan, oh ini kan saya menghibur orang kan ibadah, berarti saya lagi ibadah ini. Halal ini pekerjaan saya. Subhanallah. Kok bisa ucapannya seperti itu? Kok ucapannya bisa begitu? Kalau orang dulu yang namanya maksiat sadar. Kalau orang dulu ketika memiliki anak artis, itu malu. Artis atau penyanyi ataupun yang biduan bahasa Jawanya mungkin. Tapi kalau orang sekarang dari semenjak kecil, wow cantik sekali nak, semoga nanti jadi artis ya. Ya Allah. Ya. Karena apa? Sesuatu yang maksiat, sesuatu yang merupakan keharaman telah terhiasi. Ketika sudah terhiasi, banyak yang gemerlapan. Banyak yang tertipu dengan ucapan tersebut. Sampai-sampai buahnya sekarang ini adalah orang ya biduan ya apa, naudzubillah min dzalik. Ketika ditanya pekerjaannya tersebut, tuh saya kan sedang ibadah. Kok ibadah? Iya, karena menghibur orang kan ibadah, bikin orang senang. Astagfirullahaladzim, kok bisa seperti itu? Kalau orang dulu paham. Dosa, iya saya dosa, saya salah. Pekerjaan yang ya tidak baik. Tapi kalau sekarang bisa dibalik. Dengan apa? Zukhrufal qawli ghurura. Dengan ucapan-ucapan indah tapi menipu. Kenapa orang sekarang itu begitu mudah untuk mengambil uang ribawiyah?
Karena namanya bukan riba. Sekarang namanya bunga. Bunga. Coba yang namanya bunga kan indah. Semerbak harum. Ya kan? Maka jangan sebut riba itu bunga. Terus terang saja ini riba. Jangan sebut bunga. Terlalu indah bahasanya. Ketika rupanya sudah difahami yang namanya bunga itu adalah riba, diganti dengan bahasa yang lebih syar'i lagi, mudharabah. Bagi hasil, tapi nggak mau bagi rugi. Bagi untung, tapi nggak mau bagi rugi, nggak mau bangkrut bareng. Nah, yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ya harus kita berhati-hati. Kalau dulu yang namanya perjudian, jelas judi. Ya, kalau sekarang namanya undian berhadiah. Atau lebih bahasa halus lagi, undian sosial. Ya. Dan seterusnya, bahasa-bahasa yang sepertinya indah sehingga membuat, ya mohon maaf, perkara-perkara yang maksiat menjadi ringan sepertinya. Ya mohon maaf, seperti penyebutan wanita-wanita baghi, wanita-wanita yang mereka menjual dirinya. Kalau dulu bahasanya jelas. Kita mau nyebut aja malu. Ya, mau nyebut malu. Kalau sekarang wanita tuna apa? Tuna susila. Kok indah sekali bahasanya. Wanita tuna susila. Jadi seolah-olah terhormat begitu. Seolah-olah wanita yang punya harga diri. Kenapa seperti itu? Disamakan. Di mana itu kan bahasa sopan. Seperti orang yang tidak bisa mendengar, kita katakan seorang yang tunarungu, kan begitu. Kenapa bagi orang yang baghiyah seperti ini dikatakan sebagai wanita tuna sosial? Susila. Kenapa? Itu kan berarti seolah-olah sopan gitu. Yang akhirnya apa? Orang, wow, itu kan wanita tuna susila. Seolah-olah apa? Wanita terhormat. Seolah apa? Pekerjaan mereka itu pekerjaan yang terhormat. Seolah-olah dosanya itu tidak besar. Padahal luar biasa dosanya besar sekali. Wallahu ta'ala alam. Tafadhali kumandangkan ada. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala. Wa kama qala al-Imam Ahmad. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Waki' qala haddatsana al-Mas'udi قال حدثنا أبو عمر الدمشقي قال حدثنا عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Umar ad-Dimashqi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ubaid bin al-Khashkhash dari Abi Dzar. Beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fajalastu. Ketika itu Rasulullah sedang di masjid, maka aku pun langsung duduk. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, hal sallaita? Wahai Abu Dzar, apakah engkau sudah salat tahiyatul masjid? Qultu la, belum wahai Rasul. Qala qum fasalli. Maka Rasul mengatakan, qum, berdirilah, fasalli, dan salatlah. Qala faqumtu wa sallaitu thumma jalastu. Kemudian aku berdiri, salat tahiyatul masjid, dan kemudian aku duduk. Dari lafaz ini qum fasalli, sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mewajibkan tahiyatul masjid. Adapun jumhur mayoritas ulama berpendapat mustahab, sunnah. Dinamakan tahiyatul masjid karena sebagai tahiyah. Tahiyah itu artinya penghormatan. Menghormati masjid adalah dengan tahiyatul masjid. Salat dalam rangka menghormati masjid, sehingga salat ini bisa dilakukan kapanpun waktunya. Saat waktu makruh ataupun saat waktu terlarang. Waktu makruh itu waktu di antara ba'da salat subuh sampai
terbitnya matahari. Kalau saat terbitnya matahari sampai matahari sedikit tombak, ini waktu yang haram. Kemudian waktu yang makruh dari ba'dal asr ya sampai ghurub, sampai tenggelam. Saat tenggelam ini haram untuk salat sunnah. Ya, tapi sunnah-sunnah yang mutlak, adapun sunnah-sunnah yang muqayyad seperti tahiyatul masjid, ya sebagaimana pendapat daripada mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya, bahwasanya salat ini boleh di kapan waktu. Karena alasannya adalah penghormatan terhadap masjid. Ya, adapun yang dilarang dalam waktu-waktu tersebut adalah salat-salat sunnah yang mutlak, ya, bukan dalam rangka penghormatan masjid. Ya, diperkecualikan dari salat-salat pada waktu makruh dan bahkan disunahkan. Yang pertama, ya, ketika ba'da subuh sampai dengan tulu' sampai terbitnya matahari, ini kan waktu makruh. Tetapi disunahkan untuk salat badal bagi yang ketinggalan qobliyah fajar, sebagaimana dalam hadis. Jadi kalau kita biasa salat qobliyah fajar, qobliyah subuh, kemudian sampai di sini sudah iqamah, kita ikuti salat subuhnya, maka setelah itu kita 2 rakaat membadal mengganti qobliyah. Kenapa? Karena keafdhaliyahan daripada qobliyah subuh mengalahkan kemakruhan salat ketika itu. Tapi dikatakan oleh para ulama, kalau sudah sampai ke tulu' terbitnya itu jangan, karena bertentangannya dengan haram. Ya. Soalnya ada yang tahiyat. Kemudian pada waktu asar, ba'dal asar sampai ghurub, waktu yang makruh untuk salat sunnah. Tetapi di sini dipersisikan oleh para ulama karena ada riwayat dalam riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah Rasulullah SAW. Dari Aisyah beliau mengatakan, ya ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-'asr qattun. Aku belum pernah melihat Rasulullah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Ya, selama ini kan kita tahu enggak boleh. Ini dari riwayat Bukhari lagi. Ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Tapi di mana? Di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid dipukul nanti sama Umar bin Khattab. Karena apa? Ya, dikhawatirkan. Dikhawatirkan kalau di masjid menjadi perkara yang terbiasa dilakukan di masjid dalam keadaan itu membarengi dengan peribadahannya orang-orang Majusi. Tapi kalau di rumah, maka ilah tersebut hilang. Sehingga Rasulullah melazimi ba'dal asar 2 rakaat, tapi di rumah. Di rumah, ingat ini. Bukan di masjid. Jangan dapat hadis ini kemudian diamalkannya di masjid. Ada larangan lagi tentang itu. Tapi kalau dilaksanakan di rumah, yang melihat cuma istri dan keluarga, karena Rasulullah melakukannya. Ya, Rasulullah bahkan tidak meninggalkannya. Di situ lafadznya ma taraka Rasulullah rak'ataini ba'da al-'asri qad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar sama sekali. Berarti di mana? Di rumah. Nah, ini adalah salah satunya. Perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah Abu Dzar ini berdiri, Abu Dzar itu duduk, faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, ta'awwad billahi min syarri syayatin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejelekan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Qala qultu, maka katakan, ya Rasulullah, walil ins syayatin, apakah manusia itu ada syaitannya? Ada syaitannya? Ada syaitan dari kalangan manusia? Qala na'am, iya, ada. Orang yang mengajak kepada kejelekan itu syaitan. Orang yang menyuruh kepada kejelekan, mendakwahkan kepada kemaksiatan itu syaitan, syaitan manusia. Syaitan wujud manusia. Ya. Qala qultu, aku katakan, ya Rasulullah, as-salat, bagaimana tentang ibadah salat? Khairu mawdu'in, sebaik-baiknya tempat. Ya. Sebaik-baiknya keadaan adalah ketika kita salat. Man syaa aqalla, barang siapa yang berkehendak dia cukupkan dengan yang wajib.
Wa man syaa'a aktsara, barang siapa yang berkehendak silakan dia perbanyak dengan nawafil, dengan sunnah, ya, untuk menyempurnakan salatnya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam salatnya. Qultu ya Rasulullah, fas-shaum. Aku katakan wahai Rasulullah, bagaimana tentang puasa? Fardun mujzi wa 'indallahi mazid. Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan dan sisi Allah memiliki pahala yang lipat ganda. Qultu ya Rasulullah, fas-shadaqah. Maka aku berkata lagi, kalau sedekah wahai Rasul. Qala ad'af mudha'afah, berlipat-lipat ganda yang namanya sedekah. Qultu ya Rasulullah, ayyuhuma afdal? Ya. Manakah yang lebih afdal dalam sedekah? Jahdun min muqil aw sirrun ila faqir. Ya. Yaitu kesungguhan ketika sendiri kita kurang, atau rahasia, secara rahasia yang diberikan kepada orang fakir. Dan di sini ada perbedaan dari lafaz ini. Jahdun min muqil, yaitu kesungguhan sedekah dari orang yang sedang kekurangan. Dengan lafaz hadis yang lain, khairus sadaqah min dhahril ghina. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari orang yang kaya. Bagaimana ini? Maka kaya di sini dimaksudkan adalah cukup. Sehingga dimaksudkan oleh para ulama menggabungkan dua hadis ini, ya. Sebaik-baiknya sedekah adalah tetap menyisakan kecukupan untuk dirinya dan keluarganya. Ini maksudnya. Sehingga ada larangan dari Rasulullah untuk menginfakkan atau mewasiatkan, mewakafkan lebih dari sepertiga harta warisan. Ya, bahkan maksimal sepertiga. Adapun Umar bin Khattab dan Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya fisabilillah, dan Umar bin Khattab separuh dari hartanya fisabilillah, ini kekhususan bagi beliau, atau kekhususan bagi orang yang mampu untuk mencarinya kembali dan mencari kesukupan bagi dirinya dan keluarganya. Tapi kalau kita sedekah semua, harta kita berikan, kemudian kita jadi orang yang terlantar di jalan, kelaparan, anak istri terlantar, maka justru tidak boleh yang seperti ini. Maka sebaik-baiknya sedekah adalah menyisakan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Ya. Tetapi dikatakan di sini jahad min muqil, kesungguhan bagi orang yang walaupun dia pas-pasan sedikit, dia sedekahkan. Ini juga luar biasa baiknya. Qultu ya Rasulullah, ayyul anbiya'i kana awwal? Wahai Rasulullah, nabi siapakah yang pertama? Qala Adam, Nabi Adam. Qultu ya Rasulullah, wa nabiyyan kana? Ya. Apakah nabi? Qala na'am, nabiyyun mukallam. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Qultu ya Rasulullah, kamil mursalun? Berapa banyak ini jumlah para rasul? Qala, maka Rasul mengatakan 300 wa bid'a asyar jamman ghafiran. Jumlahnya 300 sekian. Bid'an asyar itu 13 sampai 17. Berarti 300 sekian belas begitu kalau kita artikan. 300 lebih sekian belas Rasul jamman ghafiran, jumlah yang cukup banyak. Wa qala marrah, dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan 315. Dalam riwayat lain diterangkan 315 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Qul ya Rasulullah, ayyuma anzala 'alaika a'zam? Manakah ayat yang paling agung yang diturunkan kepadamu? Qala, maka Rasul mengatakan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Ayatul kursi. Ini ayat yang paling agung. Rawahu An-Nasa'i min hadits Abi Umar Ad-Dimashqi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i pula dari hadis Abi Umar Ad-Dimashqi dengannya, wa qad akhraja hadzal hadits mutawwalan jiddan Abu Hatim bin Hibban fi sahih. Dan dikeluarkan pula ya hadis ini secara panjang lebar sekali oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya bi tariqin akhar, dengan jalan periwayatan yang lain, walafzu akhar mutawwal jiddan, dan lafaz yang lain dengan panjang sekali, dan hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad hadis yang terakhir dalam penafsiran ini, haddatsana Waqi'
An Sufyan, an Mansur, an Dzar ibn Abdullah al-Hamdani, an Abdullah ibn Shaddad, an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhaddithu nafsi bisyai' la an akhirra min as-sama' ahabbu ilayya min an atakallama bih. Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya terbesitkan dalam diriku untuk melakukan atau untuk mengucapkan sesuatu yang kalaulah aku dijatuhkan dari langit, aku lebih suka dijatuhkan dari langit. Itu bersitang kekufuran. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila waswas. Allah Akbar, Allah Akbar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya syaitan kepada sebatas waswas. Jadi kalau masih waswas, ini masih terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jadi himmah yang kuat untuk mau dilakukan, ini ada perincian. Kalau dia memiliki himmah yang kuat, man hamma bisayyi'ah falam ya'malha, kemudian dia gagalkan untuk mengamalkannya, kataballahu lahu hasanatan kamilah. Dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Tetapi kalau dia himmahnya terus-menerus, dicontohkan oleh para ulama, seorang memiliki keinginan untuk mabok kalau punya uang 100 ribu. Sampai mati nggak punya uang 100 ribu misalkan. Maka tetap dosanya dia dapatkan. Karena apa? Dia punya himmah. Dan tidak dia batalkan dengan niatnya ataupun dengan sesuatu yang lain. Dengan berpaling. Kalau kita batalkan, dapat pahala. Tapi kalau masih tersimpan dalam hati, bahkan bangga dengan terucap, saya kalau punya uang 100 ribu, saya pengen beli itu. Yang haram. Maka walaupun dia tidak membelinya, sampai mati tidak terlaksana, dosanya tetap dia dapatkan. Maka apa yang terbesit dalam diri kita dari waswas, lawan. Allah akan mengampuninya. Jangan sampai dipelihara, jangan sampai dijadikan angan-angan cita-cita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.